Ibu, Bapa, dan saudara-saudari terkasih, selamat sore. Marilah kita bangkit berdiri dan mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah yang kedua dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Gimana kabar Anda sore hari ini? Luar biasa. Syukur pada Allah. Saudaraku yang terkasih, dalam Ekaristi ini nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menampakkan kemuliaannya melalui jalan berdoa di atas bukit. Dan dari proses kemuliaan itulah Tuhan mau mengajari sesuatu kepada kita, terlebih bagaimana kita menjalani dan menyikapi jalan hidup kita. Maka saudaraku yang terkasih, dalam situasi yang demikian ini, mari awal sekali dalam perayaan ini kita merendah di hadapan Allah. Kita persembahkan kepada Allah yang mulia diri kita ini, dan biarlah Ia yang mengubah setiap apa adanya diri kita.
Kita hening sejenak mempersembahkan diri kita, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Saudaraku yang terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah, dalam Ekaristi ini kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga Yohanes Hasyolan Toruan yang ingin mendoakan arwah abang kami Yosef Saihot Lumban Toruan yang meninggal dunia pada hari Jumat yang lalu. Permohonan juga dari keluarga Anastasia yang ingin berdoa untuk Bapak Alosius Olah yang meninggal dunia 40 hari yang lalu. Permohonan dari istri, anak, dan keluarga besar untuk Bapak Julius Ivan Trisyanto yang meninggal dunia 40 hari yang lalu. Juga permohonan dari Yohan dan keluarga untuk Bapak Paulus Ali yang meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Semoga diampuni segala dosa-dosanya dan telah berbahagia di surga serta menjadi pendoa bagi keluarga. Juga ada intensi untuk ungkapan syukur atas ulang tahun Ibunda Liana Sitepu yang ke-54 pada hari ini. Syukur atas ulang tahun Marcella Anggreni yang ke-24 tahun pada hari esok. Semoga saudara kita ini sungguh menerima berkat-berkat khusus yang ia harapkan dari Tuhan dan jalan hidupnya senantiasa berkenan kepadanya. Namun awal sekali saudaraku terkasih, mari merendah di hadapan Allah memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah putra kesayangan Bapa yang membarui perjanjian Allah dengan manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu di puncak gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia dalam rangka pembaruan perjanjian Allah dengan manusia. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat kami yang mau mengubah tubuh kami menjadi serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara wafat dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati.
Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi dua. Lalu diletakkannya belahan-belahan itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berat lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah ku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah ku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatan. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Saya mau bertanya, apakah Anda pernah tergesa-gesa? Pernah? Dari 2000 orang yang menjawab baru 20. Apakah Anda pernah tergesa-gesa? Saat apa biasanya? Saat apa? Atau saat bagaimana? Diingat-ingat ya. Pertanyaan lanjut. Kalau Anda tergesa-gesa dalam aktivitas itu, biasanya apa yang terjadi? Misalkan kalau jalan tergesa-gesa, misalkan kalau masak tergesa-gesa, misalkan kalau bekerja nyopir tergesa-gesa, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan ya. Nah, saudaraku terkasih, saya itu tertarik ya tadi ketika merenungkan narasi Injil hari ini. Ada sebuah yang kontras begitu. Mengapa demikian? Di akhir narasi tadi dikatakan, murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu.
ketika para murid setelah mendapat penampakan Tuhan, kemuliaan Tuhan, begitu ya, mereka berbahagia. Dan lihat di awal, bagaimana saking bahagianya, saking terpesonanya, saking merasa wownya, lalu Petrus tanpa mengetahui apa yang harus dikatakan, sontak mengatakan pada Tuhan, Tuhan, lebih baik kita dirikan 3 kemah di sini, dan biarlah mereka tetap bertinggal di sini, biarlah kemuliaan itu menjadi tanda bagi kita semua, dan biarlah itu kita alami, dan biarlah itu menjadi berkat untuk kita, dan biarlah itu hanya dalam tenda itu. Ketergesa-gesaan. Tapi Injil memberi penegasan. Petrus tidak tahu apa yang ia katakan itu. Setelah Petrus tergesa-gesa untuk mengungkapkan, begitu ya, lalu di ending kok menjadi lain. Mereka merahasiakan, mereka menunda, mereka sungguh-sungguh tidak mau tergesa-gesa untuk mewartakan apa yang baru saja mereka alami dan lihat dengan mata jasmani sendiri, apa yang ada di hadapannya terkait dengan Tuhannya. Simpan dulu poin itu. Saudaraku yang terkasih, saya itu suka menggambarkan kehidupan kita ini dengan perjalanan, itu ya. Buat saya itu kaya sekali. Saya pernah melakukan perjalanan selama 12 hari, beberapa kali saya singgung di permenungan begitu ya. Yakni ziarah ke makam Santo Yakobus Rasul. Jalan kaki 12 hari, jarak yang saya tempuh adalah 312-an kilo. Nah, satu ketika kami kan harus menginap gitu ya, di penginapan khusus bagi para peziarah, murah kok, cuma 5 euro gitu ya semalam. Nah, di salah satu penginapan yang coba saya tempati waktu itu, saya menemukan sebuah teks di dinding gitu ya. Itu ditulis memang pesannya untuk para peziarah, pejalan kaki itu. Tulisannya bunyinya demikian. Janganlah kalian tergesa-gesa. Barang siapa tergesa-gesa, ia tidak akan bisa pergi jauh. Janganlah kalian hanya mencari keuntungan-keuntungan kecil saja. Barang siapa hanya mencari keuntungan-keuntungan kecil, ia mengabaikan hal-hal penting di dalam hidup. Saudaraku terkasih, dalam pengalaman hidup sehari-hari bahkan begitu ya, yang namanya tergesa-gesa itu tidak pernah bisa menjadi solusi jangka panjang. Dan betapa yang namanya tergesa-gesa itu seringkali hanya menjadi solusi jangka pendek, solusi sementara saja. Tidak bisa diandalkan untuk keseluruhan waktu perjalanan hidup kita. Dan kalau kita hanya dalam perjalanan hidup itu selalu tergesa-gesa, begitu ya, sikap kita tergesa-gesa, reaksi kita tergesa-gesa, respon hidup kita tergesa-gesa pada situasi yang ada pada kita, gitu ya. Di sini digambarkan kita tidak pernah akan berjalan jauh. Bahkan digambarkan juga dengan langkah tergesa-gesa yang kita ambil, sebenarnya kita hanya sedang mengambil keuntungan kecil saja. Dan kita abai pada sesuatu yang lebih agung di dalam hidup ini. Maka disinilah ya kita diundang untuk sungguh-sungguh tidak tergesa-gesa di dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam setiap kita mereaksi, di dalam setiap kita merespon apapun yang kita temukan, alami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita boleh belajar dari pengalaman awal tadi, sesuai pertanyaan saya di awal ya. Kalau kita tergesa-gesa, yang terjadi biasanya adalah kita terjatuh, hasil tidak maksimal dan lain sebagainya. Maka kita sungguh-sungguh diundang gitu ya, untuk hidup dengan berkesadaran, tidak hanya tergesa-gesa selalu seperti yang dilakukan oleh Petrus awal. Saking tergesa-gesanya bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang ia ungkapkan. Hidup dangkal,
hidup yang tidak mendarat, ungkapan hidup yang tidak diambil sungguh dari kedalaman hatinya, kedalaman batinnya. Karena apa? Hanya sepintas. Apa yang lewat di kepala, apa yang dirasa baik sepintas lakukan, tapi setelah itu lupa dan itu tidak memberi bekas di dalam hidup. Maka Tuhan mengharapkan kita sungguh-sungguh agar apapun yang kita reaksikan di dalam hidup, apapun yang kita ambil sikap di dalam hidup, itu keluar sungguh dari kesadaran batin kita bahwa saat ini sungguh, saya mau mengungkapkan ini dari kesadaran saya sungguh sebagai murid Kristus dan bukan hanya sebagai luapan-luapan emosi sementara di dalam kehidupan ini. Maka kalau tidak tergesa-gesa, kita itu akan punya cukup waktu, tenang ini, kita ambil apa yang ada dalam kesadaran batin kita, keheningan batin kita, cinta yang ada pada diri kita, kasih yang ada pada diri kita, dan lain sebagainya. Lalu kita ungkapkan untuk mereaksi aneka hal yang ada di dalam hidup. Maka kalau itulah yang kita lakukan dalam setiap mereaksi hidup, saya yakin kehidupan kita akan membawa berkat untuk yang lain. Maka saudaraku terkasih, salah satu yang bisa kita renungkan dari apa yang menjadi sikap para murid hari ini adalah untuk tidak tergesa-gesa tadi. Karena akhirnya kalau kita mau berkesadaran, hidup yang berkesadaran, mau mengambil sungguh dari kedalaman hati dalam ungkapan hidup sehari-hari kita, begitu. Artinya bahwa disitulah kita berani, menyaring apa yang menjadi pengalaman kita itu dalam terang kasih Allah sendiri dan bukan hanya dalam terang emosi atau kebutuhan kita sendiri. Tetapi sungguh-sungguh dalam terang kasih Allah. Dan dalam konteks ini ketika para murid merahasiakan semuanya itu dan berjalan tadi, yang menjadi saringan, yang menjadi filter, yang menjadi refleksi mereka para murid itu adalah sengsara Tuhan. Bagaimana kemuliaan Tuhan ketika dia berdoa itu, dimurnikan kembali dalam pengalaman penderitaan di salib, dan bagaimana akhirnya para murid dikuatkan atau diteguhkan melalui pengalaman itu. Maka saudaraku terkasih, inilah undangan bagi kita bahwa tidak perlu tergesa-gesa di dalam hidup. Lalu yang berikut, kenyataannya kadang-kadang kita juga merasa kalau kita tidak mau tergesa-gesa itu, atau kita tidak, atau enggan untuk tidak tergesa-gesa karena kita maunya tergesa-gesa terus Kadang-kadang saya merenungkan bahwa kita itu kadang-kadang dipaksa untuk tidak tergesa-gesa. Kapan itu? Kapan itu? Kapan kita dipaksa untuk tidak tergesa-gesa? Mau tergesa-gesa tetap nggak bisa, karena kita seakan-akan dipaksa untuk tidak tergesa-gesa. Masa pandemi ini mengatakan banyak hal kepada kita. Kita tidak selincah sebagaimana yang kita bayangkan atau targetkan. Saat kita menderita, saat kita sakit dan lain sebagainya. Nah, di situ kita seakan-akan dipaksa untuk tidak tergesa-gesa. Saya menyebutnya inilah gerak melambat. Saya mendengar kabar dari beberapa di antara Anda mengalami itu. Banyak yang harus isoman. Beberapa harus mengalami sakit ini dan itu dan lain sebagainya. Beberapa banyak yang mengalami taruhlah kegagalan dalam usaha dan lain sebagainya. Dan disitulah kita seakan-akan sungguh diajak atau dipaksa mau nggak mau kita harus bergerak melambat. Tidak seperti biasanya kita yang cekatan, kita yang mau cepat dan lain sebagainya. Saat ini, masa-masa ini kita diundang untuk melakukan itu tadi, gerak melambat. Hanya di dalam rumah, aktivitas terbatas dan lain sebagainya. Tapi dalam gerak yang demikian, dalam situasi yang demikian kita diundang untuk menjalani, menikmati dan mencintai apa yang sedang menjadi saat ini diri kita. Itu undangannya.
Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadikan perolehan hidup saat ini itu sebagai gerak melambat diri kita, maka kita diundang itu tadi, ya, untuk menjalani, menikmati dan mencintai apa yang menjadi atau yang sedang menjadi saat ini diri kita. Dan apapun yang menjadi saat ini diri kita itu, ya, hidup kita itu harus bisa menjadi berkat bagi yang lain. Itu undangannya. Sehingga ketika kita berani menghayati saat ini yang sedang gerak melambat itu tadi dan tidak tergesa-gesa, kita sungguh-sungguh mau menemukan kasih Allah dalam situasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah kita diundang untuk menjadi berkat bagi yang lain, apapun situasi diri kita yang sedang kita alami. Atau setidaknya, paling tidak, ya, minimal gitu, ya, ketika kita sedang diundang untuk gerak melambat dan tidak bisa menjadi atau tidak mampu menjadi berkat bagi yang lain, minimal kita tidak menghalangi berkat itu diperoleh atau terjadi atau dialami oleh orang lain. Itu minimal, ya. Kalau kita gagal untuk tidak tergesa-gesa, kalau kita gagal untuk masuk di gerak melambat yang Allah ajak untuk kita, minimal itu tadi, jangan sampai kita menghalangi orang lain mengalami, menemukan berkat dari Allah. Sehingga dalam situasi keterbatasan yang ada pada diri kita, Allah tetaplah Allah yang mengasihi diri kita, Allah yang tetap bersabar dengan diri kita, apapun diri kita adanya. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku yang terkasih, setelah kita merenungkan sabda Allah, kini marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku yang terkasih, oleh karena kasih-Nya yang begitu agung kepada manusia, Allah Bapa berkenan mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus demi keselamatan kita dengan bersabda, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa, Allah yang sungguh dekat dan penuh kasih setia. Bagi gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah, agar semakin menyadari tugas pelayanan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi kita para pendosa,
Semoga Allah membimbing kita untuk berani selalu membangun sikap tobat dan meninggalkan kedosaan kita berkat kemurahan hati-Nya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Marilah kita mohon kehadiran Roh Kudus untuk Sinode Keuskupan Agung Palembang, dengan bersama-sama mendoakan doa Ad Sumus Sancte Spiritus. Marilah kita berdoa. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dengan selama-lamanya. Amin. Bagi anak-Mu yang berulang tahun, Liana Sitepu dan Marcella Anggreni, ya Bapa, semoga Engkau memberikan berkat-berkat khusus-Mu untuk anak-anak terkasih-Mu ini. Engkau menyertai setiap perjuangan hidup mereka. Engkau mengasihi mereka bersama dengan keluarga mereka dan mempersatukan sungguh kebersamaan mereka untuk mencintai Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Yosef Saihot Lumbantoruan, Alosius Olah, Julius Ivan Trisyanto, dan Paulus Ali. Semoga anak-anak terkasih-Mu ini Kau perkenankan berbahagia bersama dengan para kudus-Mu, dan Engkau mengizinkan mereka semua menjadi pendoa yang setia untuk kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang maha mulia, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu sebagai Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudaraku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dimohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi dalam minggu ini. A. Jalan Salib ketiga dan misa harian tanggal 18 Maret jam 6 sore. Lektor Ibu Asteria Dwi, pemandu Jalan Salib Bapak Obri. Petugas tata laksana dan kur Miss Dinar dan OMK Samprades. Organis Karla. B. Minggu Prapaskah ketiga. Misa hari Sabtu tanggal 19 Maret jam 6 sore. Lektor Ibu Rosita Niku. Pemasmur Ibu Agustina Titin. Petugas tata laksana dan kur lingkungan Antonius, lingkungan Maria Goretti, dan lingkungan Petrus I. Organis Civita Dei. Misa hari Minggu tanggal 20 Maret jam 7 pagi. Lektor Florence Wiko, Pemasmur Francisca Samosir. Petugas tata laksana dan kur lingkungan Paulus dan lingkungan Yosef. Organis Yuli Wijaya. 2. Jadwal untuk baptisan kanak-kanak. A. Rekoleksi bagi orang tua dan wali baptis tanggal 27 Maret jam 4 sore di Balai Paroki yang dilanjutkan dengan gladi bersih di gereja. B. Pelaksanaan baptisan tanggal 3 April jam 5 sore. Formulir pendaftaran diambil di sekretariat dan dikembalikan 1 minggu sebelum rekoleksi. 3. Seksi Bina Iman Anak Katolik atau yang biasa kita sebut sekolah minggu membuka kesempatan bagi siapa saja yang memiliki kecintaan untuk berpartisipasi dalam pendampingan anak-anak. Silakan menghubungi Mbak Mareta dan Mbak Ann Maria Witiani. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah beberapa hal yang telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan 5M, seraya berdoa dan bahagia. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Saudaraku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terlebih terima kasih untuk partisipasi Anda para petugas liturgi sehingga perayaan Ekaristi kita bisa berlangsung dengan sangat baik sekali. Sekarang marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Allah. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur pada Allah.